Baik, mosi yang akan diperdebatkan pada sesi ini adalah Dewan ini mendukung pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan modern untuk melindungi UMKM lokal. Kepada seluruh peserta, mengenai mekanisme dan juga teknis waktu yang saya sampaikan tadi, apakah sudah dipahami? Ya, baik. Maka dari itu kita akan memasuki babak yang pertama, yaitu opening statement yang akan disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pro. Kepada tim pro, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi belayar ke Pulau Penyengat, hendak mencari obat penawar. Izinkan kami membawa semangat demi UMKM yang kian terkapar. Dewan juri yang terhormat, mosi kita hari ini adalah pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan modern untuk melindungi UMKM. Kami mendefinisikan pembatasan ini sebagai bentuk intervensi negara untuk UMKM yang tidak sedang bersaing. Mengapa ini krusial? Karena saat ini UMKM kita sedang tidak bersaing, melainkan sedang dieksekusi oleh retail modern yang masuk hingga ke pelosok desa. Persaingan ini tidak setara, yang dimana modal besar perlahan mematikan urat nadi ekonomi masyarakat kecil. Masuk ke analisis filosofi dan yuridis kami di sini memakai pasal pertama, pasal 3 ayat 1 UUD tahun 1945 mengamanatkan ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Maknanya, negara wajib hadir ketika asas kekeluargaan ini dirusak oleh monopoli besar. Yang kedua, pasal 7 UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM secara eksplisit memerintahkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan perlindungan usaha. Kami berkaca pada keberhasilan Kota Padang, Sumatera Barat melalui ketegasan pemerintah daerah membatasi retail modern. Kita melihat bukti nyata bahwa UMKM lokal mampu mandiri dan ekonomi rakyat tetap berdaulat. Setiap rupiah yang masuk ke dompet UMKM itu akan masuk kembali kepada dompet mereka untuk menyekolahkan anak dan membayar kosan dan sebagainya. Sedangkan setiap rupiah dan retail modern menjadi dividen bagi pemilik modal di pusat. Kami percaya hak hidup ribuan pedagang jauh lebih suci daripada hak satu koperasi untuk mengejar laba tanpa batas. Solusi kami tegas, berlakukan zonasi ketat minimal 1 km dari pasar rakyat dan moratorium izin retail modern di wilayah yang sudah jenuh. Kita tidak sedang menghambat kemajuan, kita sedang memastikan bahwa kemajuan itu tidak memakan rakyatnya sendiri. Sekian dari kami, bangga menjadi tim pro. Waktu tersisa sudah cukup. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro yang telah menyampaikan opening statement-nya. Selanjutnya, kepada pembicara pertama dari tim kontra, silakan menyampaikan opening statement-nya. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator, rekan-rekanku dari tim pro, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Saya di sini selaku pembicara satu yang akan menjelaskan definisi dari mosi kita pada hari ini, pembatasan mosi serta membeberkan poin-poin utama tentang tim kontra yang akan kita bahas pada perdebatan kita pada kali ini. Mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini mendukung pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan modern untuk melindungi UMKM lokal. Dari mosi ini kita bisa menyimpulkan bahwa memberikan pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan modern untuk melindungi UMKM lokal adalah bukan solusi yang efektif untuk melindungi UMKM. Mengapa? Karena pada mosi kali ini
ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga industri. Selain itu, kami juga ingin memaparkan manfaat-manfaat ketika kita menentang mosi perdebatan kita pada kali ini. Kami mempunyai tiga opini pendukung. Yang pertama adalah pembatasan itu dapat menghambat investasi dan juga pertumbuhan pada pembangunan pusat, pada pembelanjaan modern untuk melindungi UMKM lokal. Dan selanjutnya, pasar bebas mendorong efisiensi. Dan yang ketiga adalah konsumen itu berhak untuk memilih. Dan selanjutnya, manfaat dari kita untuk menentang mosi kita pada kali ini, yaitu ketika kita menentang mosi kita pada hari ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja yang baru. Seperti yang kita tahu, banyak sekali pengangguran di kota Batam ini. Maka dari itu, kita perlu menciptakan lapangan pekerja yang baru sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Dan yang kedua, kami ini ingin meningkatkan pendapatan daerah. Seperti yang kita tahu, kita mempunyai pendapatan daerah yang tidak begitu banyak seperti kota-kota maupun negara-negara lain. Dan ini juga bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Dan solusi yang kami berikan adalah harusnya peningkatan daya saing itu diberikan kepada UMKM lokal. Jadi tidak hanya menyalahkan pasar modern, namun UMKM wajib mempunyai daya saing yang tinggi agar kita mendapatkan solusi. Dan juga ini juga kami punya pandangan hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan bisa bertentangan dengan sangat memudahkan berusaha dan diregulasi investasi. Dan untuk penjelasan poin selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kami, yaitu Hari Rangga sebagai pembicara kedua dan Ahmad Azhari sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra atas opening statement-nya. Terima kasih kepada kedua regu yang telah menyampaikan opening statement dengan sangat baik. Selanjutnya, kita akan memasuki babak yang kedua, yaitu sesi rebuttal atau bantahan. Pada babak ini, masing-masing regu akan memberikan bidasan serta sanggahan atas argumentasi yang telah disampaikan oleh pihak lawan. Babak kedua sesi pertama akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian yang kedua, materi yang kedua atas nama Safianti. Baik, saya akan menyampaikan bahwa ini mendukung pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan modern untuk melindungi UMKM lokal, yaitu mal besar mematikan tradisional di UMKM karena daya saing yang tidak seimbang. Kedua, UMKM menyerap tenaga kerja lebih besar dan memperkuat ekonomi lokal. Ketiga, mencegah monopoli retail oleh korporasi besar, melindungi identitas dan budaya lokal. Sebagaimana saya jabarkan tadi, bahwa seperti mall yang besar-besar itu memang sedikit sekali penampung tenaga kerja. Kenapa? Karena mall itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Jadi bukan gampang dan bukan mudah untuk masuk ke... Interupsi. Belum. Tidak, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Seperti yang mall besar itu syarat penerimaan untuk tenaga kerja itu sangat minimal sekali. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat-syarat dan hukum tertentu. Berbeda dengan UKM. Kalau UKM itu kan usaha kesehatan masyarakat. Jadi usaha kesehatan masyarakat itu tidak tentukan, nggak ada syaratnya. Interupsi. Silakan. Baiklah, saya melontarkan statement di sini bahwa UMKM sebenarnya tidak perlu diposisikan sebagai korban, tidak perlu playing victim. Sebenarnya UMKM bisa berkolaborasi langsung dengan berkolaborasi langsung dengan pusat perbelanjaan modern, seperti menyediakan tenan. Waktu habis. Sekian, terima kasih. Baik, seperti yang boleh saya lanjutkan lagi, seperti yang saya bilang tadi itu, memang UMKM itu seharusnya UMKM itu bisa menuju ke internasional. Kenapa? Harus ada pembinaan dari pemerintah. Ada pembinaan pemerintah dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, baik dari kecamatan atau kelurahan atau kedesaan, itu akan melatih kepada UMKM yang bisa mengadakan ide-ide atau
antisipasi atau ada kreatif dari personal LGBT sendiri. Dengan kreatifan itu kan dia mempunyai keahlian dan bidang masing-masing. Jadi pemerintah setempat akan memberikan sesuatu solusi atau pelatihan kepada masyarakat yang tertentu UMKM itu sesuai dengan kemampuannya. Misalnya kemampuan dia di bagian berbisnis, misalnya berbisnis misalnya seperti rendang, itu sudah sampai go internasional. Atau masakan yang tradisional seperti masakan Jawa juga bisa go ke internasional. Jadi dengan demikian UMKM itu bisa menyebar ke go internasional. Jadi tanpa memenuhi sasaran tertentu. Dengan harap pemerintah memang harus kontribusi untuk membantu tentang kelancarannya UMKM ke go internasional. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim kontra. Kita akan memasuki babak 2, sesi kedua. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Tes. Tugas pertama pemerintah adalah melindungi rakyat, bukan mengatur seluruh hidup mereka, kata Ronald Reagan. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Hari Rangga selaku pembicara kedua, dan saya sangat menolak mosi perdebatan pada kali ini. Kenapa? Karena pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan adalah bentuk intervensi berlebihan. Tugas pemerintah seharusnya menciptakan iklim usaha yang sehat, bukan membatasi pilihan konsumen dan pelaku usaha. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya juga memperkuat posisi tim kami dengan 3 poin utama yang menunjukkan bahwa pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan modern bukanlah solusi yang tepat. Pertama, retail modern juga membuka lapangan kerja dalam jumlah yang besar. Setiap pembangunan pusat perbelanjaan menciptakan peluang kerja langsung maupun tidak langsung, mulai dari tenaga kerja operasional, lalu keamanan, logistik, hingga supplier. Dampaknya tidak kecil. Dalam banyak kasus, satu pusat perbelanjaan mampu menyerap ratusan bahkan hingga ribuan tenaga kerja. Artinya, pembatasan pembangunan berarti membatasi penciptaan lapangan kerja baru yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh, semisalnya pemerintah membatasi bentuk retail modern dengan UMKM, yang mana pada saat itu sangat-sangat menolak ibaratnya ketidakadilan. Jadi semisalnya UMKM saja yang hanya diunggulkan, sedangkan retail modern tidak, bagaimana negara ini mau maju? Sedangkan penyumbang ekonomi terbesar adalah dari retail modern sendiri, dan pajak daerah terbesar dari retail modern sendiri. Seperti itu mungkin. Lalu selanjutnya, Interupsi. dipersilakan. Baik. Jikalau Anda memang terlalu berfokus kepada ekonomi modern itu sendiri, itu akan menjadikan suatu kanibalisme dalam ekonomi yang tidak akan bisa bilang akan menyebabkan suatu ketidakseimbangan dalam ekonomi rakyat yang ada pada kalangan yang bawah itu sendiri. Jadi bagaimana antum ingin membuktikan hal tersebut? Ketidaktahuan akan fakta dapat dimaafkan, tapi ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Oke, baik. Pertanyaan yang cukup menarik. Yang pertama, kenapa retail modern harus diunggulkan? Saya tidak berbicara harus mengunggulkan retail modern. Lalu yang kedua, terkait retail modern ini, saya hanya mendukung keadilan, fairness. Jadi keadilan untuk UMKM dan juga untuk retail modern. Jadi tidak berfokus kepada satu pihak, melainkan juga berfokus kepada yang namanya retail modern. Seperti itu. Lalu selanjutnya, dan retail modern ini bukan sebagai ekspansi yang buruk. Jadi dengan adanya UMKM yang secara data 97% menciptakan lapangan pekerjaan yang rekan sampaikan tadi, itu tidak menutup kemungkinan juga masih banyak pengangguran yang ada di muka bumi ini, termasuk salah satunya negara Indonesia. Dan selanjutnya juga tidak harus dengan yang namanya UMKM dan UMKM. Retail modern juga berdampak sangat positif bagi negeri kita, terutama negara Republik Indonesia. Dengan adanya retail modern menunjukkan 27% secara pendapatan daerah itu meningkatkan
kelangsungan hidup bagi masyarakat di Indonesia. Sekian, terima kasih. Interupsi. Waktu masih ada, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra atas penyampaiannya. Selanjutnya, babak kedua sesi ketiga akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim pro. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya pertama mohon izin kepada para juri dan kepada tim kontra yang terhormat. Saya selaku pembicara 3, saya bernama Hendrik David Pes, biasa dipanggil David ya. Kami tidak, bahasanya tidak menolak atau tidak, bahasanya tidak menghambat, tetapi kami hanya sekedar membatasi gitu. Membatasi berlaku zona ini ketat minimal 1 km dari pasar rakyat dan monetorium izin retail modern di wilayah yang sudah jenuh. Kita tidak sedang menghambat kemajuan, kita sedang memastikan bahwa kemajuan itu tidak memakan rakyat sendiri dari kampus hijau untuk rakyat itu sendiri. Dikarenakan jikalau terlalu dekatnya pasar modern atau retail modern itu sendiri dengan adanya pasar lokal, maka akan terjadinya bentrokan atau adanya kanibalisme dalam ekonomi itu sendiri. Yang dimana jikalau bagaikan engkau ini pasar di sampingnya, baru di tengahnya kamu letaklah sebuah mall, otomatis masyarakat tertentu itu tidak akan berfokus kepada lokal itu sendiri, dan akan memicu ekonomi itu menjadi tidak seimbang. Bagaikan engkau meletakkan apa ya? Bagaikan antaranya kita meletakkan petinju kelas bulu, kita masukkan dalam satu ring ke dalam petinju kelas berat, kan dia bilang itu tidak Interupsi cocok. saudaraku. Baik, silakan. Tadi saudara mengatakan andaikanlah menaruh mall di tengah-tengah pasar tradisional, itu menurut kami dari tim kontra harusnya itu sangat-sangat bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Jika ingin UMKM lokal itu naik, maka perlunya peningkatan perkembangan daya. Baik, Waktu makanya habis. itu kami bilang di awal, kami tidak adanya penolakan, kami hanya membatasi. Pembatasan tersebut supaya apa? Supaya adanya kesehatan dalam keseimbangan dan kesehatan dalam perekonomian itu tersendiri. Makanya kami bilang di awal tadi kan, zonasi ketat minimal 1 km dari rakyat, dari pasar rakyat dan monetorium izin retail modern di wilayah yang sudah jenuh. Kami tidak mengatakan bahwa hal seperti itu. Kami hanya mengatakan pembatasan. Oke? Baik, itu saja. Waktu masih tersisa, sudah cukup? Baik, terima kasih atas penyampaian argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya, kita akan memasuki babak kedua sesi keempat yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat dari Dewan Juri dan tim pro yang ada di seberang. Mosi hari ini mengusulkan pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan modern. Pertama, pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan modern akan menghambat investasi dan pertumbuhan. Pusat perbelanjaan bukan hanya tempat belanja, tapi juga pusat aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong perputaran uang dari dalam keluar pada skala besar. Ketika negara membatasi ekspansi ini, sinyal yang dikirim ke investor adalah ketidakpastian regulasi. Dalam jangka panjang, ini dapat menurunkan kepercayaan pasar. Kedua, pasar bebas mendorong efisiensi dan inovasi. Kompetisi memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan harga yang lebih kompetitif. Jika UMKM menghadapi tantangan ini, retail modern, maka solusi yang tepat adalah peningkatan kapasitas dan daya saing, bukan pembatasan pesaingnya. Proteksi yang berlebihan justru menciptakan ketergantungan dan stagnasi. Mungkin ada sedikit yang saya mau sampaikan. Jikalau pusat perbelanjaan modern ini dibatasi, maka ada seperti konsumsi rumah tangga dan investasi akan menghambat, yang mana ini menjadi salah satu hitungan dari nominal GDP nasional, yang mana nominal GDP nasional ini menjadikan patokan bahwa negara tersebut Interupsi.
Dipersilakan. Di sini dari saya perhatikan pembicara kedua dan tiga di sini fokus pada kalimat menghambat. Padahal kami di sini tidak ada membahas tentang penghambat. Kami hanya memberlakukan zonasi minimal 1 kilometer. Tapi narasi daripada nosinya adalah membatas pembangunan pusat perbelanjaan. Membatas berarti itu sama saja seperti menghambat menurut kami. Jadi kembali saya sampaikan bahwa jikalau kita ingin menghambat atau membatasi pusat perbelanjaan modern ini, maka kita akan menghambat juga konsumsi rumah tangga dan investasi, yang mana itu juga akan menekan nilai GDP, Gross Domestic Bruto, Gross Domestic Product, yang mana ini menjadi nilai indikator kepada sebuah negara itu sama ada negara itu bertumbuh atau tidak dari tahun ke tahun, seperti itu. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Terima kasih kepada kedua regu telah menyampaikan argumentasi pada babak kedua. Selanjutnya, kita akan memasuki babak yang ketiga, yaitu sesi closing statement. Di babak ini, masing-masing regu diberikan kesempatan untuk mempertegas, merangkum, serta mempertajam solusi dan juga rekomendasi. Maka dari itu, babak ketiga akan dimulai dari tim pro. Apakah tim pro sudah siap? Kepada tim pro, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, closing statement di sini kami menyatakan kami hanya meminta solusi bahwa berlakukan zonasi minimal 1 km dari pasar rakyat. Di sini yang dimaksud dari pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan modern untuk melindungi UMKM. Pembatasan di sini yang dimaksud adalah pembangunan pusat perbelanjaan, bukan UMKM tersebut ataupun tentang lowongan kerja, itu tidak masuk ke sana. Dan sedikit menyimpulkan dari pihak kontra tadi ada mengatakan bahwa mengunggulkan keadilan. Retail modern uang masuk kepada pusat, sedangkan UMKM masuk kepada dompet masyarakat itu sendiri. Lalu di mana titik keadilan dari pihak kontra tersebut? Statement kami di sini adalah cuma satu, berlakukan zonasi ketat minimal 1 km. Kami tidak menyatakan bahwa menghambat UMKM itu tidak, tetapi di sini dengan membatasi pembangunan pusat perbelanjaan modern, di sini akan terjadi keseimbangan ekonomi masyarakat dan menjadi daya saing yang sehat. Kami memberikan kesempatan kepada rekan kami untuk menambahkan closing statement. Waktu Baik, terima kasih. tidak. Waktu masih tersisa, apakah masih ada tambahan? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada replay speaker dari tim pro. Selanjutnya, kita akan mendengarkan closing statement dari replay speaker dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingin perkenalkan diri saya. Terlebih dahulu, saya adalah Nur Ainun, selaku pembicara pertama. Saya akan menyampaikan closing statement kami dari tim kontra. Tadi sudah dikatakan oleh tim pro bahwa di manakah keadilan bagi UMKM. Tapi menurut kami, keadilan itu dibangun karena ada daya saing yang kuat. Dan selain itu, kami ingin menegaskan kami sangat menentang mosi pada perdebatan kali ini karena sangat bertentangan dengan dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pembatasan pembangunan pusat perbelanjaan bisa bertentangan dengan sangat kemudahan berusaha dan deregulasi investasi. Dan selain itu juga kami ingin mengingatkan kembali bahwa manfaat dari retail modern ini adalah bisa menciptakan banyak sekali lapangan kerja baru dan juga meningkatkan pendapatan daerah maupun negara. Oleh karena itu, perlunya perhatian daripada Dewan Juri yang terhormat dan seluruh hadirin yang berbahagia di sini bahwa pembatasan dan pengekangan itu sangat-sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan kami segenap tim kontra tetap teguh dengan pendapat kami bahwa kami menolak segala pengekangan dan juga pembatasan.
Saya pikir mungkin itu cukup dari kami tim kontra. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih kepada replay speaker dari tim kontra. Terima kasih kepada tim Visabilillah dari Universitas Riau Kepulauan dari Regu Kontra. Dan terima kasih juga kepada tim Qting Team dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dari Regu Pro. Boleh minta tepuk tangan ya untuk kedua tim pada sore hari ini. Untuk kedua tim sudah boleh meninggalkan mimbar pertandingan. Selanjutnya, baik, untuk pertandingan yang keempat, untuk tim